Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Reborn Sundanime. Pada kesempatan kali ini aku bakal nge-review alur cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 145 sampai 146. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Oke guys, di awal cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 145 diperlihatkan setelah Yuki Tsukumo memanggil makhluk bermata empat itu dengan sebutan Tengen, tiba-tiba Itadori dan yang lainnya benar-benar sangat terkejut. Mereka berlima tidak menyangka kalau sosok tersebut adalah Tengen sama. Di sisi lain, alasan kenapa Yuki bisa kenal dan akrab dengan sosok ini adalah karena mereka berdua sudah pernah bertemu sebelumnya. Jadi wajar saja kalau di antara Yuki dan Tengen bisa saling mengenal satu sama lain. Lalu pada saat Yuki bertanya mengapa Tengen menutup makam bintang, Tengen pun menjawab bahwa dirinya takut kalau Yuki Tsukumo bersekutu dengan Kenjaku, orang yang dulunya adalah Kamonori Toshi yang sekarang memakai tubuh Geto Suguru. Nah, di saat semua orang sedang serius karena rasa penasarannya, Itadori pun berkata, "Tengen sama, kenapa bentukmu seperti itu?" Sembari tersenyum, Tengen pun menjelaskan kalau dirinya ini abadi namun tidak awet muda. Setelah gagal bergabung dengan Fasal Plasma 11 tahun yang lalu, penuaannya dipercepat dan rasa kesadaran dirinya telah menghilang. Setelah Yuki dan Itadori bertanya secara bergantian, kemudian giliran Okotsulah yang mulai menanyakan apa tujuan sebenarnya Kenjaku dan bagaimana cara untuk membuka Prison Rim. Mendengar hal tersebut tentu saja Tengen pun ingin menjelaskannya, tapi dengan syarat 2 dari 3 orang yakni Yuta Okotsu, Yuki Tsukumo dan Choso untuk tetap berada di tempatnya dan menjadi penjaga. Syarat yang diajukan oleh Master Tengen ternyata membuat semuanya makin penasaran. Pasalnya Master Tengen ini adalah makhluk abadi, jadi mengapa harus dijaga? Nah, agar semuanya mengerti, Tengen pun terlebih dahulu membicarakan soal Kenjaku. Ia berkata kalau tujuan bocah itu adalah pemaksaan evolusi manusia di seluruh Jepang. Alasan Kenjaku tidak memakai perisai dirinya untuk melakukan idol transfiguration agar setiap orang Jepang menjadi penyihir adalah karena tidak ada energi kutukan yang memadai. Selain itu, energi kutukan dari Uzumaki pun tidak berputar kembali ke penyihir. Jadi, terlalu tak efektif jika memakai teknik kutukan untuk mengevolusi manusia satu persatu. Itu artinya Kenjaku sedang mencoba mencapai evolusi dengan menyatukan manusia dan Master Tengen. Nah guys, di chapter kali ini tuh memang tidak ada battle sama sekali dan kebanyakan hanya membahas tentang perkara tujuan Kenjaku, Prison Rim, dan aturan permainan kematian yang disebut dengan cooling game. Karena akan memakan banyak durasi, jadi aku ambil inti dari pembicaraan chapter 145 dan 146. Yang diantaranya adalah: pertama, dahulu penyatuan tubuh Master Tengen hanya bisa dilakukan dengan Fasal Star Plasma. Tapi setelah berevolusi sejak 11 tahun yang lalu, tidak menutup kemungkinan Master Tengen untuk bergabung dengan selain Fasal Star Plasma. Itulah yang direncanakan Kenjaku. Yang kedua, Master Tengen yang ada di depan Itadori Yuji CS saat ini sebenarnya bukanlah dirinya juga. Jiwa dari Master Tengen yang berevolusi ada di mana-mana. Karena sekarang Master Tengen menjadi satu dengan surga dan bumi. Karena itulah jiwa Master Tengen yang ada di mana-mana dapat digabungkan dengan banyaknya jumlah manusia. Yang ketiga, manusia yang bergabung dengan Master Tengen akan melampaui definisi normal seorang penyihir biasa yang akan menciptakan sebuah eksistensi jenis baru. Karena Master Tengen memiliki teknik perisai, jadinya Master Tengen bisa mempertahankan wujud dan kesadaran bahkan setelah evolusi. Namun jika banyak orang berevolusi, bahkan jika satu saja dari mereka tak terkendali, maka itu akan jadi akhir dunia. Alasannya karena mereka tidak memiliki ikatan individual. Yang keempat, Master Tengen tidak bisa menolak asimilasi atau penyatuan tubuh karena masalahnya komposisi dirinya setelah berevolusi lebih dekat dengan kutukan daripada seorang manusia. Jadi, Master Tengen sekarang sangat rentan dengan teknik manipulasi arwah kutukan. Melihat kemampuan Kenjaku sebagai penyihir, Master Tengen pun menduga kemungkinan Kenjaku akan langsung menyerapnya saat bersentuhan.
Itulah sebabnya tubuh inti Master Tengen menolak semuanya memasuki makam bintang. Kenjaku adalah master dalam teknik perisai selain dirinya. Jadi hanya soal waktu saja hingga Kenjaku bisa membuka segel makam bintang. Yang kelima, alasan mengapa Kenjaku melakukannya sekarang adalah karena semuanya terhubung oleh takdir. Di masa lalu, Kenjaku sudah dikalahkan 2 kali oleh penyihir dengan mata 6 yang kemungkinan adalah leluhurnya Gojo Satoru. Lalu yang kedua kalinya, Kenjaku sudah benar-benar siap. Dia membunuh mata 6 dan Vassal Star Plasma sebelum mereka berusia 1 bulan. Namun pada hari penyatuan, baik Star Plasma dan mata 6 ternyata masih muncul. Setelah itu, Kenjaku pun mengubah strateginya menjadi mencuri dan bukannya membunuh sang mata 6 dan mulai mencari Prison Rim karena takkan ada 2 pemilik mata 6 secara bersamaan. Yang keenam, Master Tengen mengatakan kalau Toji Zenin adalah orang yang benar-benar membebaskan dirinya dari energi kutukan. Manusia yang memakai kekuatan ikatan untuk melarikan diri dari takdir telah menghancurkan takdir Master Tengen dan Kenjaku. Ditambah lagi dengan adanya Geto Suguru yang memiliki teknik manipulasi arwah kutukan, tanpa disadari semua bagian selain Prison Rim telah terkumpul sendiri. Dan 6 tahun yang lalu, bahkan Prison Rim jatuh ke tangan Kenjaku. Yang ketujuh, manfaat permainan kematian atau cooling game sendiri bagi Kenjaku adalah kemungkinan sebuah proses untuk mempersiapkan saat bergabung dengan Master Tengen. Namun untuk melakukan ritual itu dengan sukses seperti ini, Kenjaku harus menempatkan sumpah pengikat pada dirinya sendiri. Salah satunya adalah Kenjaku tak bisa menjadi game master dari permainan kematian ini. Yang kedelapan, walaupun Kenjaku dibunuh, permainan kematian takkan berakhir. Selain semua para player mati atau semua player menolak ikut serta lalu mati, hingga saat itu permainan kematian takkan berakhir. Nah guys, setelah mendengar kalau permainan kematian ini takkan berakhir walaupun Kenjaku dan semua para player mati, jadinya Okotsu dan Megumi berencana ikut dalam permainan kematian ini dan menambah peraturan bagi Sumiki dan mereka yang tidak ingin berpartisipasi punya kemampuan untuk pergi sesuai peraturan poin ke-6, yakni para player bisa memakai 100 poin mereka untuk bernegosiasi dengan Game Master dan menambah peraturan untuk diberlakukan hingga akhir permainan. Lalu ketika Megumi ingin membahas soal melepaskan Gojo Satoru, tiba-tiba Tengen pun berkata, sebelum itu tentukan dulu siapa yang akan tinggal sebagai penjaga. Dan akhirnya 2 dari 3 orang yang bersedia tinggal menjadi penjaga adalah Choso dan Yuki Tsukumo. Alasan Choso tinggal menjadi penjaga karena Yuji butuh Okotsu ataupun Yuki Tsukumo. Jika menurut Toshi Kenjaku akan datang menyerang Tengen, maka itu alasan lain baginya untuk tinggal karena mengakhiri hidup Kenjaku merupakan keberkatan bagi saudara-saudaranya. Sedangkan alasan Yuki Tsukumo tinggal karena dia masih harus berbicara dengan Tengen sama. Kemudian di panel berikutnya, Master Tengen pun memperlihatkan sebuah benda yang dibutuhkan untuk membebaskan Gojo Satoru, yakni bagian belakang dari Prison Rim. Master Tengen pun menceritakan sebelum dirinya ditemukan Kenjaku, posisi Prison Rim ada di luar perisainya, kemungkinan ada di luar negeri. Jadi akhirnya Master Tengen menyegel bagian belakangnya untuk menekan keberadaan bagian depan. Namun hal itu percuma, dan Gojo Satoru pun juga tersegel di balik pintu belakang Prison Rim tersebut. Meski memiliki bagian belakangnya, namun tetap saja hal itu tidak dapat membukanya begitu saja, karena yang diizinkan untuk membuka atau menutup benda tersebut masih tetap orang yang memiliki pintu depan, yakni Kenjaku. Jika ingin membukanya secara paksa dari pintu belakang, maka Itadori CS membutuhkan tombak terbalik surga yang memaksa menutup semua teknik, atau tambang hitam yang mengacau dan membalas teknik balasan. Akan tetapi, menurut pengakuan Itadori dan Megumi, kedua benda tersebut telah dihancurkan oleh Gojo Satoru masing-masing di tahun yang berbeda. Nah, menurut Tengen sama, cara lain untuk membuka segel bagian belakang Prison Rim adalah menggunakan kemampuan salah satu peserta permainan cooling game, yaitu The Angel, penyihir dari 1000 tahun yang lalu yang memiliki kemampuan untuk menetralkan semua teknik. Posisi The Angel sendiri sekarang berada di koloni di sisi timur Tokyo, ucap Master Tengen.
Dalam permainan Cooling Game, Master Tengen pun menjelaskan terdapat 10 koloni di seluruh Jepang. Mereka terhubung dengan batasan dari koloni lain untuk menyalurkan orang yang tinggal di Jepang ke sisi pulau yang lain. Hal itu sebenarnya merupakan persiapan untuk mengubah orang di Jepang menjadi kutukan untuk bergabung dengan Master Tengen. Diperkirakan ritual selesai tergantung dari Cooling Game. Namun Master Tengen menduga kemungkinan besar sepertinya akan selesai dalam kurun waktu 2 bulan. Setelah menghitung, mengingat tanggal dan mencocokkan dengan peraturan nomor 1, maka Megumi mengira ada sekitar 10 hari 15 jam hingga Sumiki harus bergabung dalam permainan tersebut. Kemudian untuk peraturan nomor 2, jika seorang player tidak mengikuti peraturan di atas, maka teknik mereka akan ditarik kembali. Nah, sesuai pendapat Shoko Ieri, maksud dari teknik mereka akan ditarik kembali adalah teknik kutukan itu dihilangkan dan sang penyihir akan mati. Jika tidak, semua orang akan menolak untuk ikut serta dan sebaliknya penyihir yang tidak memiliki teknik kutukan seperti Maki tidak mempunyai risiko sama sekali. Lalu untuk peraturan nomor 3 yang berbunyi jika ada non-player memasuki sebuah perisai atau koloni, maka mereka akan langsung menjadi seorang player dan akan diperlakukan seperti mereka sudah melakukan peraturan nomor 1. Akan tetapi menurut Tengen sama hal ini masih bisa ditoleransi bagi orang-orang yang memang sejak awal ada di dalam koloni. Mereka akan diberikan kesempatan untuk meninggalkan perisai setidaknya 1 kali. Kemudian Megumi pun bertanya kepada Tengen sama, siapakah Game Master tersebut? Tengen pun menjawab, ada sebuah shikigami yang akan menempel pada tiap player bernama Kogane. Jadi Game Master tersebut adalah shikigami bernama Kogane yang bentuknya ini lebih mirip dengan serangga. Nah, dari semua poin peraturan yang ada, Itadori CS sepertinya ingin memfokuskan diri pada poin ke-6, yaitu tidak termasuk poin pribadi mereka. Para player bisa memakai 100 poin mereka untuk bernegosiasi dengan Game Master dan menambah peraturan untuk diberlakukan hingga akhir permainan. Dengan memenangkan 100 poin, Itadori CS berpikir mungkin bisa menambah, menghapus, hingga membatalkan sebuah peraturan. Singkat cerita, setelah informasi terkumpul, mereka pun membagi perannya masing-masing. Pertama, Yuki Tsukumo dan Choso akan tinggal dan menjadi penjaga Tengen. Yang kedua, Maki Zenin akan kembali ke klan Zenin untuk mengumpulkan semua alat kutukan di ruang gudang klan Zenin dengan meminta bantuan Tengen. Setelah itu Maki akan mencari panda dan bekerja sama di Cooling Game. Yang ketiga, Yuta Okkotsu akan segera masuk ke koloni dan bergabung dengan Cooling Game dengan tujuan ingin mengumpulkan informasi apapun yang bisa didapat sebelum Sumiki dan Megumi bergabung dalam permainan. Untuk mencegah agar tidak saling menghancurkan satu sama lain, Yuta pun akan menghindari koloni terdekat. Yang keempat, Megumi dan Itadori akan mencari Hakari Kinji, siswa kelas 3 yang masih diskor yang ternyata lebih kuat dari Okkotsu. Selesai berdiskusi, kelima orang selain Yuki dan Choso pun semuanya meninggalkan makam bintang. Tak lupa Itadori mengucapkan terima kasih kepada kakak angkatnya karena telah membantu. Lanjut ke chapter berikutnya, di mana di sini diperlihatkan di dalam sebuah gedung kesenian, nampak para penonton terlihat begitu sangat bosan dengan aksi pertunjukan sang komika bernama Takaba. Melihat hal tersebut, sang bos pun marah dan kecewa karena Takaba tidak bisa menghibur para penonton. Saking kecewanya, sang bos pun memerintahkan Takaba untuk mencari hal lain yang lebih cocok untuknya. Akan tetapi, dari banyaknya orang, ternyata ada salah seorang yang menyukai materi lelucon Takaba. Orang tersebut berkata, ada 2 jenis orang yang selalu jadi populer, mereka yang selalu lucu dan mereka yang selalu bisa memahami kalau mereka itu lucu. Yang manakah dirimu? Di akhir panel dijelaskan kalau Takaba Fumihiko ini adalah seorang player dari Cooling Game. Oke guys, demikian pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 145 sampai 146. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai habis. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.